Ya, Birsa, lalu bagaimana penanganan terbaru dari kasus gangster bersenjata tajam yang meresahkan warga Surabaya, Jawa Timur, dan apa sebenarnya motif serta fenomena dari munculnya gangster dari kalangan anak muda di sejumlah kota besar? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasihumas Polrestabes Surabaya, Kompol Muhammad Fakih, dan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat pagi Pak Fakih, Pak Adrianus, salam sehat. Selamat pagi. Ya, di studio ada Eva dan Reno, Pak Fakih dan juga Pak Adrianus. Kami akan ke Pak Fakih terlebih dahulu ya. Pak Fakih, kasus aksi meresahkan sekelompok pemuda di jalanan ini apakah sudah teridentifikasi siapa mereka dan apa motifnya, Pak Fakih? Iya, terima kasih Mbak. Untuk kasus yang ada di Surabaya ini, alhamdulillah kami sudah mengidentifikasi pelaku-pelaku tersebut dan saat ini kami sudah melakukan upaya-upaya hukum untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik kita yang tergabung dalam gangster tersebut. Siapa mereka detailnya, Pak? Kalau dari data kami ada sekitar 35 kelompok tersebut tapi dia tidak terlalu aktif, namun yang teraktif itu ada sekitar 3 kelompok. Kemarin ada teridentifikasi kelompok Guguk, kemudian Kuok-Kuok, dan All Star. Oke, masing-masing kelompok itu apakah saling terhubung satu sama lainnya atau seperti apa Pak Fakih? Sementara ini tidak ada hubungan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Dia cuma kepingin eksis saja. Ya ada di media sosial itu dia cuma ingin berfoto dan sebagainya. Nah, memang ada sebagian yang di jalanan itu meresahkan warga masyarakat. Motifnya hanya ingin eksis atau ada temuan lain terkait motif? Sejauh ini masih dia ingin eksis saja di media sosial gitu. Dan berdasarkan pengakuannya kepada pihak kepolisian, para kelompok perusuh yang meresahkan warga ini sudah beraksi cukup lama kah atau sudah terencana atau seperti apa Pak Fakih? Iya, selama kami monitor ini, dia memang di media sosial sudah lama, namun di Surabaya ini selama tahun 2002 itu dia nggak terlalu eksis, cuma ada sekitar bulan Januari itu bukan dia yang melakukan kegiatan di Surabaya ini. Jadi kelompok-kelompok ini cuma kepingin eksis pada saat-saat tertentu saja. Pak Adrianus, hanya kepengen eksis, hanya ingin eksis. Apakah ini menjadi penyebabnya atau motif ini cukup kuat sehingga banyak kelompok yang semakin marak di sejumlah wilayah? Saya mendukung pernyataan Pak Fakih ya. Jadi kalau melihat dari cikal bakal lahirnya geng-geng motor ini, maka pada awalnya memang untuk kumpul-kumpul saja, untuk memperlihatkan motornya saja. Ada yang membuat bendera, membuat seragam, ya, muter-muter kota begitu ya, sambil main musik, sambil ngopi-ngopi lah pada malam hari. Tapi lalu membosankan, ya. Lalu kemudian naik kelas lagi, mereka mulai muter-muter sambil kemudian nyari lawan, ya. Nah, maka motif yang paling kemudian dianggap sebagai diterima dan kemudian menyenangkan bagi mereka adalah eksis tadi, menjadikan aktivitas geng motor ini semakin beringas, semakin kemudian membuat yang bersangkutan terlihat eksis, ya, berani menyerang kelompok lain, berani menyerang orang yang lewat. Itu kemudian menjadi satu sarana untuk melakukan satu peningkatan status agar kemudian terlihat keren, terlihat hebat dan diterima oleh kelompoknya. Nah, sarana eksis ini kemudian ternyata kembali populer sekali. Ya, makanya kemudian lalu fenomena ini mulai menjalar dari kota ke kota. Bahkan bukan hanya ke kota besar, tapi juga mulai tadi sebagaimana diperlihatkan oleh VT Metro TV, bahkan sudah sampai di Jambi sekalipun. Nah, ini menjadi satu PR besar bagi kepolisian ketika suatu kejahatan itu sudah mulai menarik hati, ya, bukan lagi sekedar iseng-iseng, tapi sudah menjadi satu bagian aktualisasi diri dari anak muda. Demikian. Pak Adrianus, ketika eksis menjadi tujuan yang paling akhir begitu ya, dan mereka berhasil melakukan itu, dan juga selain eksis mereka juga mendapat atensi
dari masyarakat luas. Ini berarti tujuannya mereka berhasil. Dan ini rawan sekali untuk ditiru di kota-kota lainnya seperti yang Anda sudah sampaikan begitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian nantinya untuk bisa lebih mencegah supaya jangan sampai eksistensi dan hal-hal ini menular ke wilayah-wilayah lainnya? Ya, sebetulnya kepolisian memiliki beberapa fase sebelum melakukan fase penangkapan ya atau penindakan. Ada fase preemptif di mana kemudian para babin, para intel, para binmas bisa melakukan satu langkah-langkah. Kemudian lalu ada fase preventif di mana satuan-satuan samapta patroli bisa melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Nah, ketika kemudian dewasa ini sudah sampai pada langkah-langkah represi, langkah-langkah penegakan dan penindakan, pertanyaannya, nah ini kembali kepada Pak Farid, di mana Bimas, di mana Babin, di mana Intel, di mana para satuan-satuan samapta yang patroli, kemana mereka? Bukankah dewasa ini, Kontras Surabaya misalnya, itu dikenal sebagai satuan yang makin baik ya, sumber dayanya juga makin baik, kemampuan patrolinya. Nah, mestinya mereka lah yang kemudian melakukan satu langkah-langkah pencegahan ya sebelum kemudian dilakukan penindakan. Nah, kalau semuanya dilakukan penindakan, maka ya capek teman-teman serse kan ya dalam rangka untuk mengejar pelaku dan kemudian mengungkap pelakunya sementara sudah ada korban. Demikian. Baik, untuk korban sendiri Pak Fakih, apakah ada catatan korban karena tadi juga ada visual mereka mengambil barang-barang milik orang lain? Ya, menurut informasi atau data yang kami dapat, memang ada korban kemarin pada saat sekitar hari Kamis ya, itu dia menjara salah satu kafe, kemudian dia mengambil handphone milik dari pemilik, kemudian ada juga handphone milik daripada pengunjung daripada kafe tersebut. Dan kami sudah melakukan penangkapan terhadap mereka yang melakukan kegiatan atau perampasan HP milik daripada korban. Saat ini sedang kami lakukan proses untuk tindakan hukumnya. Berarti bukan hanya motif eksis, tapi juga ada motif ekonomi, Pak Fakih? Nah, ini kemarin itu memang kalau memang yang terjadi pada hari Kamis kemarin itu memang tidak murni dia itu geng, tapi salah satu salah satu daripada perguruan. Tapi ini sudah kami lakukan upaya-upaya terhadap mereka semuanya ini. Oke, sebenarnya pergerakan dari geng perguruan ini di Surabaya apakah sudah terbaca polanya terpusat di satu titik atau di beberapa titik atau mereka random saja melakukannya, Pak Fakih? Iya, dia nggak berada di satu titik, memang benar random. Jadi dia begitu jalan ada temannya, dia lakukan hal tersebut dengan jalan melakukan konvoi itu demikian. Pak Adrianus, selain motifnya adalah eksis, tetapi ada ekses lainnya. Justru itu ada motif ekonomi, ada perampasan barang milik orang lain. Apakah Anda melihat potensi ini juga jika eksis bukan hanya motif awal, tetapi juga akan muncul motif-motif lainnya? Betul sekali, karena dengan mereka beramai-ramai, maka timbul situasi anonim, tidak merasa takut karena rame-rame. Ya, dengan rame-rame, maka sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendirian menjadi berani dilakukan. Ya, tadinya takut untuk menjarah, takut untuk merampas, takut untuk ngambil barang orang lain, menjadi berani untuk dilakukan. Para anak-anak yang sebetulnya masih kinyis-kinyis ini, gitu ya, lalu juga menjadi makin kejam karena tadi makin berani, tidak takut untuk ketahuan. Nah, bayangkan bahwa situasi anonim itu bagi orang dewasa pun juga bisa membuat kita tambah berani ya, para orang dewasa, apalagi juga untuk anak-anak yang relatif ya mengandalkan pada emosinya. Jadi memang perlu bagi kepolisian untuk segera memecah ya geng motor ini untuk tidak berkumpul ya, apalagi sekarang dengan mudah dibantu oleh medsos ya, sehingga kemudian mereka lebih mudah berkumpul. Itu saya kira menjadi satu tantangan untuk kemudian misalnya teman-teman kepolisian membaca komunikasi mereka ya, masuk ke dalam jaringan mereka sehingga bisa mencegah dari awal. Begitu. Baik, Pak Adrianus, Pak Fakih ditahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda sejenak.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, dan kita masih tersambung dengan Kasihumas Polrestabes Surabaya, Kompol Muhammad Fakih, dan Kriminolog Adrianus Meliala. Saya ke Pak Fakih terlebih dahulu. Pak Fakih, tadi Anda katakan memang ini lokasi sasarannya adalah random begitu ya, secara acak. Tetapi secara karakter tempat yang disasar ini apakah terbaca? Apakah mereka justru menyasar tempat yang ramai supaya ada muncul ketakutan dari masyarakat? Atau mereka cenderung memilih tempat yang sepi sebetulnya, Pak Fakih? Iya, dia ini sebenarnya tidak memilih tempat sepi atau ramai, tetapi dia mungkin dari salah satu ini ada, katakanlah dia ada permasalahan dengan si A ini, dia kejar dia, gitu aja. Awalnya dari begitu aja, dari perorangannya, tapi nanti kemudian di kelompoknya diikutkan, demikian. Baik, kalau Pak Adrianus menilainya sebetulnya akar utamanya itu apa, Pak? Kenapa semakin marak sekarang? Apakah juga karena peran media sosial di sini? Kembali pada hakikat remaja, Mbak ya, untuk suka berkumpul, lalu menghabiskan waktu bersama, dan kemudian lalu mulai sebagai bagian dari upaya mereka mencari jati diri. Nah, maka jati diri yang pertama-tama mereka cari adalah pengakuan dari kelompok mereka. Mereka tentu belum bisa mencari pengakuan dari orang dewasa gitu ya, tapi minimal dari pengakuan dari teman-teman mereka. Dan sebagai kelompok yang memang sering kongko begitu ya, maka tentu pengakuan itu juga tidak jauh dari situ gitu ya. Makanya kemudian lalu mereka diajak untuk mencari musuh, diajak untuk untuk bikin takut orang, dan bagi yang tidak berani, bagi yang tidak mau, nah inilah kemudian lalu mendapatkan cemoohan, atau dalam bahasa sekarang dibully begitu ya. Nah, perhatikan bahwa dulu itu umumnya para geng motor ini berasal dari satu kelompok yang homogen. Misalnya dari sekolah yang sama, dari pemukiman yang sama. Nah, kalau dalam konteks sekolah yang sama, maka biasanya ketika misalnya sudah menghadapi masa-masa ujian, maka geng motor ini kemudian hilang, reda. Paling tidak untuk sementara, mengingat semua anggotanya itu sibuk ujian, ya, sibuk untuk menghadapi ulangan sekolah. Nah, tetapi sekarang ini ketika kelompok-kelompok geng motor ini sudah heterogen, ada yang nganggur, ada yang anak sekolahan, ada yang mahasiswa, ada yang perguruan mana-mana gitu ya. Maka ya tidak ada lagi musiman ya. Kalau dulu ada musim ujian turun, sekarang tidak ada lagi musiman. Yang ujian-ujian, yang nganggur tetap jalan begitu ya. Nah, ini lalu makin mempersulit situasi, sebab fenomena ini lalu muncul terus-menerus pada semua kondisi. Demikian, Pak. Oke. Pak Fakih, kalau memang tidak ada jam-jam tertentu, tidak ada lokasi tertentu yang disasar, lalu masyarakat ini bisa apa, Pak Fakih, untuk bisa lebih nyaman begitu beraktivitas di kota Surabaya? Memang selama ini terkenal dengan kondusivitas dan keamanannya. Oke, untuk masyarakat Surabaya tetap bisa melakukan kegiatan. Namun apabila menjumpai, kemarin sudah kami sampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan sebagainya, apabila menjumpai hal-hal demikian, kami berharap segera melapor ke kepolisian terdekat atau call center yang sudah kami berikan, utamanya di 110. Nanti kami secara keseluruhan Polsek ini sudah siap apabila mungkin tidak terjangkau oleh patroli kami, tetapi kami sudah melakukan patroli di tempat-tempat yang disinyalir mungkin ada kerawanan. Jadi kami berharap pada masyarakat tidak resah dengan kegiatan ini. Kami dari kepolisian sudah melakukan hal-hal preventif, dengan patroli dan sebagainya. Apabila dijumpai hal-hal demikian, kami berharap segera melapor kepada kami, kepolisian terdekat. Kami akan bekerjasama dengan Pemkot dan pihak keamanan yang lainnya. Tadi Pak Fakih sampaikan sudah ada peta-peta kerawanannya ya. Di mana saja Pak daerah-daerah yang rawan? Ya, utamanya yaitu jalan-jalan yang sepi. Kami sudah melakukan patroli ya di jalan-jalan yang sepi. Sebenarnya di Surabaya daerah-daerah Insinyur Soekarno atau Mer ini ya memang saat ini yang agak rawan, tetapi kami sudah melakukan upaya dengan patroli bersinggungan antara polsek dengan polsek. Jadi polsek ini bergerak ke utara, yang lainnya juga akan bergerak ke utara, nanti ketemu di satu titik. Dan kami upayakan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan
sistem keamanan lingkungan yang dulu digerakkan oleh masyarakat, dan saat ini kami gerakkan kembali untuk lebih aktif lagi. Apabila masyarakat menjumpai hal demikian, segera koordinasi dengan Babin yang ada di wilayah masing-masing, dan kami akan siap backup apabila ada terjadi hal-hal demikian. Oke, patroli di wilayah-wilayah di dunia nyata begitu juga penting begitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah patroli di dunia siber, Pak Fakih, karena mereka berkomunikasi, berjanjian begitu lewat media sosial. Bagaimana patroli siber yang selama ini dilakukan oleh Polrestabes Surabaya? Apakah selama ini tidak terbaca, terpetakan itu janjiannya mereka di media sosial? Nah, makanya kami sudah menyatakan tadi ada sekitar 35 kelompok. Nah, ini hasil upaya dari kami, tim cyber kami melakukan patroli cyber ini. Jadi sudah ada 35 kelompok, sekitar 35 ya, kelompok yang sudah kami temukan. Dan ini kami upayakan untuk melakukan penyelidikan pada kelompok-kelompok ini. Jadi nanti kalau memang dia ada pergerakan, kita bisa membaca di sana. Demikian. Baik, Pak Adrianus tadi sampaikan bahwa kelompok ini kan heterogen, kemudian tidak musiman, ditambah lagi mudahnya media sosial, mudah sekali janjian. Nah, bagaimana pentingnya pihak kepolisian melawan dengan canggih juga, Pak? Mereka canggih, tentu polisi harus canggih juga untuk melawannya. Ya, Pak Adrianus. Oh ya, saya dalam hal ini tidak terlalu menganjurkan, Pak ya. Saya setuju melibatkan masyarakat, Pak Fahri, tapi melihat dari brutalnya anak-anak muda ini, saya kira lebih baik untuk kemudian pihak kepolisian lah yang menanggulanginya, karena kepolisian memiliki kecepatan, juga memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap mereka. Bayangkan Pak, kalau misalnya masyarakat biasa melaporkan, lalu gerombolannya udah pergi, Pak, gitu ya. Jadi soal kecepatan, soal dadakan itu menjadi penting dalam rangka untuk menyergap mereka. Kalau misalnya memang tidak terpantau sebelumnya. Nah, untuk itu maka patroli itu menjadi penting. Lalu kemudian penggunaan CCTV yang kemudian dimonitor dari pos komando Polrestabes misalnya menjadi penting untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat dadakan ya, untuk mencegat mereka sebelum masuk ke pemukiman misalnya. Nah, kembali Pak, bahwa dewasa ini jajaran kepolisian sudah jauh diperkuat, Pak, ya, dari sisi SDM, dari sisi sarana prasarana, sehingga mestinya masyarakat juga lebih aman, Pak, ya, pada malam hari, dan tidak lagi kemudian melibatkan masyarakat sehingga kemudian masyarakat lalu terpapar dengan bahaya. Demikian. Baik, ini satu pertanyaan tapi juga untuk Pak Fakih dan juga Pak Adrianus. Jangan sampai ketika aktivitas atau perbuatan brutal para anak remaja ini dianggap sebagai kenakalan yang kemudian tidak diproses hukum. Mungkin bisa dari Pak Adrianus terlebih dahulu, kemudian nanti Pak Fakih bisa menimpali. Silakan Pak Adrianus. Ada benarnya, karena memang rejim hukum kita memang melihat anak-anak yang nakal, ya, yang masih di bawah umur, sebagai anak-anak yang memang tidak perlu dimasukkan ke penjara misalnya. Dan meskipun kemudian diserahkan kepada orang tua mereka sebagai pendidik yang terbaik. Ya, jadi memang rejimnya seperti itu. Nah, tentu kalau melihat dari perbuatan mereka lah yang kemudian lalu membuat hakim berpikir untuk memasukkan mereka ke lembaga penegakan khusus, namanya bukan lagi lapas ya. Tetapi sekali lagi itu adalah rejim hukum kita yang didukung oleh beberapa undang-undang khusus tentang anak. Nah, jadi saya kira ini juga satu hal yang mungkin perlu dimengerti oleh korban jika misalnya pelaku tidak dibawa ke lapas tapi kemudian dikembalikan ke rumah, begitu. Iya, kalau Pak Fakih gimana Pak supaya bisa ada efek jera, karena tadi kita lihat visualnya meskipun ada dugaan tindak pidana mereka langsung dikembalikan ke orang tuanya. Kami dari Polrestabes Surabaya kemarin itu ada kejadian itu kita lakukan upaya hukum ya untuk anak-anak ini yang memang terbukti melakukan tindak pidana, tetap kami proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian ada yang disampaikan oleh Pak Adrian tadi, ada hal-hal tertentu yang membuat anak ini perlakuannya tidak sama dengan orang dewasa. Tapi kami tetap melakukan upaya-upaya hukum tersebut dengan nanti pada saat pemeriksaan dia didamping oleh orang tuanya atau dari bapas dan sebagainya, gitu. Baik, terima kasih Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol Muhammad Fakih dan kriminolog Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Fakih dan Pak Adrianus.